Shalom sahabat-sahabat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali di Reading Bible Time. Pada malam hari ini kita akan baca firman Tuhan dari 2 Samuel 10 dan 11. Mari kita sebelum membacanya dan mendengarkannya, mari kita bersama-sama menyatukan hati, menundukkan hati untuk berdoa bersama-sama. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur. Tuhan, terima kasih untuk semua berkat nyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau masih menyatukan kami semua Tuhan di secara online untuk baca firman-Mu Tuhan. Mohon Kau berkati Tuhan, biar firman-Mu Tuhan menerangi hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih Katian. Mari kita baca dari 2 Samuel 10 hingga 11. Daud berperang melawan Bani Amon dan orang Aram. Ayat 1. Sesudah itu matilah Raja Bani Amon, dan Hanun anaknya menjadi raja menggantikan dia. Lalu berkatalah Daud, Aku akan menunjukkan persahabatan kepada Hanun bin Hanahas, sama seperti ayahnya telah menunjukkan persahabatan kepadaku. Sebab itu Daud menyuruh menyampaikan pesan turut berduka cita kepadanya dengan perantaraan pegawai-pegawainya karena kematian ayahnya. Tetapi ketika pagi pegawai-pegawai Daud sampai ke negeri Bani Amon itu, berkatalah pemuka-pemuka Bani Amon itu kepada Hanun, tuan mereka, Apakah menurut tanggapanmu Daud hendak menghormati ayahmu, karena ia telah mengutus kepadamu orang-orang yang menyampaikan pesan turut berduka cita? Bukankah dengan maksud untuk menyelidik kota ini, untuk mengintainya dan menghancurkannya, maka Daud mengutus pegawai-pegawainya itu kepadamu? Lalu Hanun menyuruh menangkap pegawai-pegawai Daud itu, disuruhnya mencukur setengah dari janggut mereka, dan memotong pakaian mereka pada bagian tengah sampai pantat mereka. Kemudian dilepasnya mereka. Hal ini diberitahukan kepada Daud. Lalu disuruhnya orang menemui mereka, sebab orang-orang itu sangat dipermalukan. Raja berkata, Tinggallah di Yeriko sampai janggutmu itu tumbuh, kemudian datanglah kembali. Setelah dilihat Bani Amon bahwa mereka dibenci Daud, maka Bani Amon itu menyuruh orang menyewa dari orang Aram Bet Rehob dan orang Aram dari Zoba, 20.000 orang pasukan berjalan kaki, dari raja negeri Maakah 1.000 orang, dan dari orang-orang top 12.000 orang. Ketika Daud mendengar hal itu, disuruhnyalah Yoab maju dengan segenap pasukan pahlawan. Lalu Bani Amon maju, diaturnya barisan perangnya di depan pintu gerbang. Sedang orang Aram dari Zoba dan dari Rehob dan orang-orang Toab dan Maka ada tersendiri di padang. Ketika Yoab melihat bahwa serangan itu mengancam dia dari depan dan dari belakang, maka dipilihnyalah sebagian dari orang pilihan Israel, lalu ia mengatur barisan mereka berhadapan dengan orang Aram itu. Selebihnya dari rakyat itu ditempatkannya di bawah pimpinan Abisai adiknya, yang mengatur barisan mereka berhadapan dengan Bani Amon itu. Lalu berkatalah Yoab, jika orang-orang itu lebih kuat daripadaku, maka haruslah engkau menolong aku. Tapi jika Bani Amon itu lebih kuat daripadamu, maka aku akan datang menolong engkau. Kuatkanlah hatimu dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Lalu Yoab dan tentara yang bersama-sama dengan dia maju berperang melawan orang Aram, dan orang-orang itu melarikan diri dari hadapannya. Ketika Bani Amon melihat bahwa orang Aram sudah melarikan diri, maka mereka pun larilah dari hadapan Abisai dan masuk ke dalam kota. Sesudah itu pulanglah Yoab setelah memerangi Bani Amon dan sampailah ia ke Yerusalem. Ketika orang Aram melihat bahwa mereka telah terpukul kalah oleh orang Israel, maka berkumpullah mereka bersama-sama. Juga Hadadezer menyuruh orang Aram yang di seberang sungai Efrat maju berperang. Mereka sampai ke Helam di bawah pimpinan Sobak, panglima tentara Hadadezer. Setelah hal itu diberitahukan kepada Daud, maka dikumpulkannya seluruh orang Israel di seberanginya sungai Yordan lalu sampai ke Helam. Orang Aram mengatur barisannya berhadapan dengan Daud dan bertempur melawan dia. Tetapi orang Aram itu lari dari hadapan orang Israel. Dan Daud membunuh dari orang Aram itu 700 ekor kuda, kereta, dan 40.000 orang pasukan berkuda. Sobak, panglima tentara mereka, dilukainya sedemikian hingga ia mati di sana. Ketika dilihat semua raja yang takluk kepada Hadadezer bahwa mereka telah terpukul kalah oleh orang Israel, maka mereka mengadakan pendamaian dengan orang Israel dan takluk kepada mereka. Sudah itu, takutlah orang Aram memberi pertolongan lagi kepada Bani Amon.
2 Samuel 11, Daud dan Bathsheba. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Bathsheba binti Eliam, istri Uria, orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya, kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud demikian, aku mengandung. Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, suruhlah Uria orang Het itu datang kepadaku. Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanya Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Kemudian berkata Daud kepada Uria, pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu. Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Tetapi Uria memberikan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Dia beritahukan kepada Daud demikian. Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Uria, bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu? Tapi Uria berkata kepada Daud, tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masa aku pulang ke rumahku untuk makan minum dan tidur dengan istriku, demi hidupmu dan demi nyawamu, aku takkan melakukan itu. Kata Daud kepada Uria, tinggal hari ini di sini, besok aku akan melepaskan engkau pergi. Jadi Uria tinggal di Yerusalem pada hari itu, keesokan harinya. Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia, dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam, keluarlah Uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya bersama-sama hamba-hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Paginya, Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimnya dengan perantaraan Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian, tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati. Pada waktu Yoab mengepung kota Raba, ia menyuruh Uria pergi ke tempat yang diketahuinya ada lawan yang gagah perkasa. Ketika orang-orang kota itu keluar menyerang dan berperang melawan Yoab, maka gugurlah beberapa orang dari tentara, dari anak buah Daud. Juga Uria, orang Het itu mati. Kemudian Yoab menyuruh orang memberitahukan kepada Daud jalannya pertempuran itu. Ia memerintahkan kepada suruhan itu demikian. Jika engkau sudah selesai mengabarkan jalannya pertempuran itu kepada raja, dan jikalau raja menjadi geram dan berkata kepadamu, mengapa kamu demikian dekat ke kota itu untuk berperang? Tidakkah kamu tahu bahwa orang akan memanah dari atas tembok? Siapakah yang menewaskan Abimelek bin Yerusabet? Bukankah seorang perempuan menimpakan batu kilangan kepadanya dari atas tembok sehingga ia mati di Tebes? Mengapa kamu demikian dekat ke tembok itu? Maka haruslah engkau berkata, juga hambamu Uria orang Het itu sudah mati. Lalu pergi suruhan itu, dan sesampainya ia memberitahukan kepada Daud segala yang diberitakan Yoab kepadanya. Suruhan itu berkata kepada Daud, orang-orang itu lebih kuat daripada kami, dan keluar menyerang kami di padang. Tapi kami mendesak mereka kembali sampai ke lubang pintu gerbang. Pada waktu itu mana menembak kepada hamba-hambamu dari atas tembok, sehingga beberapa dari hambamu raja mati. Juga hambamu Ria orang Het itu sudah mati. Kemudian berkatalah Daud kepada suruhan itu, beginilah kau katakan kepada Yoab, janganlah sebal hatimu karena perkara ini, sebab sudah biasa pedang makan orang ini atau orang itu. Sebab itu, perhebatlah seranganmu terhadap kota itu dan tentukanlah itu. Demikianlah kau harus kuat
kan hatinya. Ketika dengar istri Uria bahwa Uria suaminya sudah mati, maka berapatlah ia karena kematian suaminya itu. Setelah lewat waktu berkabung, maka Daud menyuruh membawa perempuan itu kepadanya, ke rumahnya. Perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Tapi hal itu telah dilakukan Daud, yang dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Amin, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bagaimana Kak Tian setelah membaca dua firman pada hari ini? Ya, aku jadi ngeliat bahwa apa kayak seremnya ya dosa itu ngelapin mata seseorang ya gitu kayak Daud gitu kan sampai ber punya dia yang begitu dari ayat-ayat sebelumnya kan begitu dia dari ayat sebelumnya kan dia menari di hadapan Tuhan sampai dia begitu masih Tuhan gitu tapi sampai satu dosa yang dia sampai gelap mata gitu betapa seremnya ya dosa itu ya do ya kita aku ngelihat gitu sampai ya ya benar-benar kata Mama Heni gitu kita harus selalu berperang gitu karena Daud kan pada saat jenderal-jenderalnya berperang dia malah santai-santai gitu kan dia nggak berperang nah jadi kayak dikitin lagi tuh kita harus selalu siap sedia untuk berperang terus gitu. Kalau kamu gimana dok? Iya sih Kak. Dan juga bagaimana dia 2 Samuel 11 ini nyatakan bahwa pada di ayat terakhir itu dinyatakan bahwa apa yang Daud lakukan itu adalah jahat di mata Tuhan gitu. Dimana dia membiarkan keinginan dagingnya itu mengambil dirinya gitu. Membiarkan dirinya itu dipimpin oleh daging sehingga dia membutakan matanya dia gitu. Melihat atas apa yang dia lakukan bahwa itu baik, benar gitu. Bahkan hingga menutup-nutupi kesalahannya dia dengan tipu daya trik-trik manusia sehingga hal itu yang nanti pada akhirnya itu membuat dirinya itu sangat bersalah dan itu sangat membuat Tuhan sedih gitu karena hal itu jahat di mata Tuhan. Dan juga kita melihat bahwa setiap pertempuran ini di mana di pasal sebelumnya itu diawali oleh kesekongkolan lah atas ketidakjujuran akan seorang pemimpin yang menyebabkan itu suatu kegagalan di mana untuk 2 Samuel 10 itu untuk seperti di Bani Amon mereka gagal untuk mendapatkan suatu perdamaian dikarenakan adanya ketidakjujuran akan pemimpin-pemimpin di Bani Amon yang menyatakan suatu hal yang tidak benar sehingga mereka pun menyerang bangsa Israel dan hal itu menjadi perdebatan perang dan dan untuk Raja Bani Amun pun mereka mengalami kekalahan gitu. Hal ini pun dikarenakan adanya kepersengkokolan akan pemimpin-pemimpinnya dan juga seperti Daud dengan dia sekongkolnya dia untuk keinginan pribadi mereka sehingga satu orang yang tidak tidak bersalah apapun, bahkan dia dengan pribadi yang tulus untuk menjadi pelayan hamba akan rajanya itu mati. Dan ini menunjukkan banget bahwa bagaimana pribadi seorang pemimpin yang benar itu haruslah terus diasah gitu Kak. Jadi memang nggak bisa cuma sekali dia berbuat baik dan itu ada citra akan suatu pemimpin gitu. Memang harus terus menerus seorang pemimpin itu teruji akan kualitasnya dan untuk hidup menjadi pemimpin yang jujur dalam berlaku. Itu adalah yang mungkin perlu kita miliki juga dalam menjalani hari-hari ini Kak. Amin. Kalau gitu ayat mas dari mana dok? Kalau untuk ayat emas itu terambil dari 2 Samuel 10 ayat 12. Firman berkata, kuatkanlah hatimu dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang kami baca. Tuhan mampukan kami, teguhkan hati kami, sehingga kami dalam menjalani hari-hari tidak salah langkah, tidak dipimpin oleh keinginan daging, tapi kami dipimpin oleh
kehendak-Mu. Biarlah rancangan-Mu yang terjadi atas kehidupan kami, dan biarlah kehendak-Mu yang bertata atas kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, Alfa yang dahsyat. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Dodo. Demikianlah reading Bible Time pada malam hari ini. Bagi sahabat-sahabat yang rindu menjadi bagian dalam reading Bible Time, boleh menghubungi kami di nomor telepon 087 780 494 771 atau bagi kami di Instagram di KB Dwelling. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa kembali di reading Bible Time selanjutnya minggu depan hari Senin tanggal 23 Juni 2025 di waktu yang sama di jam 20.00 WIB. Selamat malam dan berkati semuanya. Shalom. Shalom.